teman-teman sebagian belum subuh. Berarti lebih Subuhnya duluan di sini Indonesia jam ya? 6. Tanggal Kenapa 4 di Ustaz? sana? Sana tanggal 4. Iya masih jam 4. Iya tanggal 4 pagi subuh. Insya Allah ya. Sini udah jam 8. Ya, Ustaz. Iya. 8 malam. Sama dari adminnya dari Abu Dhabi, Ustaz. Admin Zoom-nya ini dari Abu Dhabi nih. Assalamualaikum Masya Ustaz. Allah, Masya Allah. Ini cocoknya bumi mengaji nih. Cocok ya Ustaz dia namanya ya. Barakallahu fiik Ustaz. Mengaji. Barakallahu fiik. Ini udah lama ini kajian ini. Nama dijawab Sudah berapa? Setahun ya kira-kira Ustaz. Setahun ya. Oh, pas pandemi ya. Tapi belum apa namanya? Kendala waktu biasanya jadi apa namanya? Waktu itu Ramadan sih yang agak aktif tahun lalu. Kemudian ya apa namanya, alhamdulillah rutin tapi nggak ya seminggu sekali, biasanya akhir pekan gini Ustadz, di saat apa mudah ngatur waktu bareng-bareng gitu. Masya Allah. Iya, pasnya jam 8 malam ya kalau di Indonesia ya. Iya, betul. Di Abu Dhabi jam berapa? Abu Dhabi sekarang ini jam 5 sore Ustaz. Oh, 5 sore. Habis asar ya. Buat kami paling pas itu memang jam segini, jadi apa cocok untuk semua gitu. Masya Allah. Untuk wilayah lain itu. Alhamdulillah. Ana yang akan menjadi moderator Ustaz pada kajian ini, dan mungkin kita mulai sesuai saja Ustaz, bagaimana? Iya, silakan. Tafadhal. Nah, silakan kita buka roomnya. Baik, pernah masukin ya. Bismillah. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha besar, Zat yang maha agung, Zat yang maha esa, dan tentunya yang mengatur segala sesuatunya, terutama nikmat iman dan Islam, insya Allah, dan terutama kesehatan di kala pandemik seperti ini. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian bulanan Bumiku Mengaji yang insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama sesaat lagi. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, Ana akan sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua sehat Ustadz. Baiklah, sebelum kita mulai, Ana akan membacakan sedikit peraturan untuk kajian yang akan kita selenggarakan ini. Yang pertama, silahkan pada para peserta kajian untuk mengikuti kajian dengan baik, menyimak dengan baik. Mungkin lebih utama apabila kita mencatat kajian ini, kemudian mematikan fitur video pada saat kajian, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, apabila ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami persilahkan untuk mungkin untuk ikhwannya bisa menyalakan video, untuk akhwatnya mungkin tetap mematikan videonya. Dan
Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayah serta berkah dari kajian yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Mungkin itu saja dari Ana pembuka. Untuk menghemat atau mengefektifkan waktu, Ana persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam kegiatan yang mulia ini, dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amalan kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan, ketulusan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat, kita mendapatkan ilmu yang berkah yang bisa menjadikan kita semuanya manusia yang mulia, manusia yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, sangat kita kagumi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insya Allah sangat penting untuk kita ketahui dan sangat besar manfaatnya. Tema kita, munafik dikenali untuk dihindari. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tema tentang munafik, baik tentang sifatnya maupun tentang orang-orangnya, ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena Allah banyak sekali membahas, menyebutkan masalah ini di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali membicarakan tentang orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka. Ada puluhan ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafikun dan sifat-sifat mereka. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang Allah beri nama Al-Munafiqun, khusus menjelaskan tentang orang-orang munafik itu. Padahal orang-orang munafik itu, mereka sudah berusaha untuk menyembunyikan apa yang mereka inginkan, ya. Mereka menyembunyikan hakikat mereka. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut, mereka khawatir apabila diturunkan surat
yang menjelaskan tentang isi hati mereka. Ada kekhawatiran dari orang-orang munafikun apabila nantinya Allah membuka tabir mereka. Kemudian Allah katakan, qul istahzi'u. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, silahkan kalian mengolok-ngolok kaum muslimin. Silahkan kalian merendahkan kaum muslimin. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengeluarkan apa yang kalian khawatirkan itu. Allah akan turunkan surat yang menjelaskan isi hati kalian. Surat Al-Munafiqun. Bahkan ya, di selain surat ini ada ayat-ayat yang kalau dikumpulkan lebih panjang dan jauh lebih panjang dari ayat tersebut, lebih panjang dari surat tersebut. Kalau ayat-ayat yang lain di selain surat Al-Munafiqun yang menjelaskan tentang mereka dikumpulkan jauh lebih banyak daripada surat Al-Munafiqun. Dan ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita membahas masalah ini. Termasuk di antara yang menunjukkan betapa pentingnya pembahasan ini adalah bahayanya orang-orang munafik ini. Dan bahayanya sifat-sifat munafik. Orang munafik jauh lebih berbahaya daripada musuh-musuh Islam yang terang-terangan. Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Makanya ya kita perlu waspada ya, dan kita perlu tahu tentang hal ini dengan baik. Kemudian termasuk di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini adalah sedikitnya orang yang mengetahui sifat-sifat orang munafik dari kaum muslimin. Banyak yang hanya tahu sifat munafik itu ada 3. Dari hadis ayatul munafiqi tsalats, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata-kata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, apabila dipercaya dia khianat. Sudah cukup itu saja. Banyak dari kaum muslimin seperti ini, saudara-saudara kita. Maka ya perlu adanya kajian, pembahasan yang menyinggung masalah ini dengan lebih baik, lebih detail. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat orang-orang munafik yang harus kita ketahui dan harus kita kenali agar kita bisa menghindari mereka dan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tersebut, kita perlu tahu dahulu apa definisi dari munafik. Ya. Apa definisi dari munafik? Munafik, kalau kita lihat secara bahasa Arab, kata-kata munafik itu isim fa'il dari masdar nifaq. Isim fa'il itu pelaku. Munafik berarti orang yang mempunyai sifat nifaq. Sifat munafik kalau dalam bahasa kita, ya, sifat nifaq ya sifat munafik. Kalau dalam bahasa Arab, munafik itu orang yang mempunyai sifat munafik. Sifat munafik itu apa? Secara bahasa, sifat munafik adalah menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan yang ditampakkan. Ya. Menyembunyikan sesuatu yang tidak ditampakkan. Atau menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan yang dia sembunyikan. Menampakkan sesuatu yang bertentangan
dengan sesuatu yang disembunyikan. Ini secara bahasa. Ya. Secara istilah, sifat munafik adalah idharul khairi wa israrus syarr. Ini kata Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, mendefinisikan sifat munafik dengan definisi ini. Idharul khairi wa israrus syarri. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Definisi dari beliau ini mencakup sifat munafik atau kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang besar adalah kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sedangkan kemunafikan yang kecil adalah kemunafikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada istilah syirik besar, ada istilah syirik kecil. Syirik besar, syirik yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Syirik kecil adalah perbuatan yang dikatakan syirik tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Munafik juga ada dua. Ada munafik akbar, ada munafik asghar. Ya. Ada sifat munafik yang mengeluarkan seseorang atau tindakan kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada tindakan kemunafikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Definisi dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mencakup dua jenis perbuatan munafik ini. Karena beliau katakan izharu al-khairi wa israru asy-syarri. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Kalau yang disembunyikan adalah kekufuran dan yang ditampakkan adalah keimanan, maka ini menjadi tindakan kemunafikan yang akbar, mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Karena dia sembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan dia tampakkan keislaman. Ya. Yang disembunyikan kekufuran, yang ditampakkan keislaman. Maka konsekuensinya dia keluar dari keislaman. Apabila yang disembunyikan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik, maka ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya, seperti misalnya berdusta. Berdusta itu salah satu dari sifatnya orang munafik. Kalau ada orang yang berdusta, maka tidak dikatakan dia keluar dari keislamannya. Tidak dikatakan masuk dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di derajat atau di jurang yang paling dalam dari neraka. Tidak dikatakan demikian, karena itu kemunafikan yang asghar. Ya. Itu tindakan kemunafikan yang kecil, asghar. Kalau ada orang yang misalnya mengingkari janji, dia telah terjatuh ke dalam tindakan kemunafikan, tapi ini tindakan kemunafikan yang asghar. Biasanya para ulama menyebut munafik yang akbar dengan nifaq i'tiqadi. Sedangkan yang kemunafikan yang asghar mereka sebut sebagai nifaq amali. Ya. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali.
kemunafikan yang berhubungan dengan keyakinan, ada kemunafikan yang berhubungan dengan amalan. Kemunafikan yang berhubungan dengan keyakinan ini mengeluarkan seseorang dari keislaman, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ketika seseorang menyembunyikan keyakinan kufurnya, maka dia keluar dari keislamannya. Tapi ketika seseorang misalnya melakukan hal-hal ya yang merupakan sifatnya orang-orang munafik, maka tidak dikatakan dia keluar dari keislamannya. Yang pertama disebut sebagai nifaq i'tiqadi, yang kedua disebut sebagai nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu disebut juga sebagai nifaq akbar. Nifaq yang amali disebut juga sebagai nifaq asghar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang definisi dari munafik, dan kita tahu bahwa tindakan kemunafikan itu terbagi menjadi dua, maka selanjutnya kita akan masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini kita bahas sebagaimana dalam tema untuk dihindari, ya, agar kita bisa menghindarkan diri kita dari sifat-sifat ini. Pembahasan tentang keburukan itu ada pentingnya juga. Karena kita kalau tidak tahu yang buruk, bisa jadi kita terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, bukan untuk tujuan buruk, akan tetapi agar aku bisa melindungi diri darinya. Karena barang siapa yang tidak tahu keburukan, maka biasanya dia akan terjatuh di dalamnya. Hal ini juga yang dulu dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika beliau mengatakan, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fihi." Dahulu orang-orang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku khawatir aku terjatuh di dalamnya. Kita juga demikian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mempelajari sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran, agar kita bisa menjaga diri kita dari sifat-sifat ini. Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, kenapa kita hanya mempelajari di kajian ini sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran?" Jawabannya, waktu kita hanya sebentar. Dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran saja sudah sangat banyak. Ya, sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran saja sudah sangat banyak sekali. Ya, dan mungkin saja waktu kita tidak cukup ya ketika kita menjabarkannya dengan panjang lebar. Di sini kita akan sebutkan ada 15 sifat orang-orang munafikin yang disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tentunya ini belum semuanya ya. Ini hanya sebagian yang bisa saya ringkas sesuai dengan waktu yang saya miliki. Baik. Sifat yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah menampakkan keimanan dan keislaman dengan lisan mereka saja. Menampakkan keimanan dan keislaman dengan lisan mereka saja. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Sebenarnya mereka bukan dari kaum muslimin. Ini sifat yang paling terlihat, ya. Dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, ya. Sifat yang pertama ini sifat yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Apabila seseorang melakukan hal ini, dia keluar dari Islam. Dan sifat inilah atau tindakan inilah yang menjadi sumber dari sifat-sifat yang lain. Hatinya kafir, hatinya tidak Islam, hatinya tidak iman. Tapi dia menampakkan keimanan, menampakkan keislaman. Bisa dengan lisannya, bisa dengan perbuatannya. Ini adalah sumber dari keburukan orang-orang munafikin. Dan ini juga menjadi sumber sifat-sifat buruk mereka yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 mengatakan, "Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada orang yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, kami juga beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Itulah orang-orang munafikun. Dan orang-orang yang terjatuh dalam tindakan ini, mereka benar-benar keluar dari keislamannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang kedua, al-khida'. Mereka sering menipu. Mereka sering mengelabui. Mereka menampakkan kepada orang-orang kebaikan, padahal hati mereka busuk. Mereka menampakkan kepada kaum muslimin sebagai teman, padahal sebenarnya mereka adalah lawan. Mereka menampakkan kecintaan kepada kaum muslimin, padahal hati mereka sangat membenci kaum muslimin. Ini kebiasaan dari orang-orang munafikin. Kalau mereka dilihat oleh orang-orang, mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka tampakkan kebaikan. Kalau mereka sendirian atau mereka bersama dengan musuh-musuh kaum muslimin, mereka tampakkan keburukan. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang ingin mengelabui Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah
Ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha untuk mengelabui Allah dan mengelabui kaum mukminin. Tapi sejatinya mereka hanya mengelabui diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak sadar. Wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar. Mereka inginnya mengelabui Allah. Bagaimana Allah dikelabui? Mereka inginnya mengelabui orang-orang mukminun. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan membantu kaum mukminin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka mengelabui diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar baginya. Semuanya kelihatan. Ya, semuanya kelihatan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibukum bihillah. Apabila kalian menampakkan apa yang ada di hati kalian, atau kalian sembunyikan, nantinya akan dihisab semuanya oleh Allah. Allah tahu itu semuanya. Ya, Allah tahu itu semuanya. Maka jadilah orang yang jujur kepada Allah. Jadilah orang yang tulus dalam melakukan suatu kebaikan, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah adanya penyakit dalam hati. Adanya penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati ini menjadikan hati mereka hati yang sakit, yang akhirnya hati tersebut melihat yang hak sebagai kebatilan dan melihat yang batil sebagai kebenaran. Ya, sakitnya hati orang-orang munafik ini sampai menjadikan mereka buta mata hatinya. Karena mata hatinya buta, maka yang diikuti adalah hawa nafsunya. Karena yang diikuti hawa nafsunya, akhirnya dia menganggap yang benar itu batil, sebaliknya menganggap yang batil itu benar. Menganggap syariat Islam sebagai kemunduran, menganggap kekufuran sebagai kemajuan, menganggap kekufuran sebagai keindahan, menganggap syariat Islam sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu di zaman kita ini. Kalau melihat ada cadar, melihat ada hijab yang berwarna hitam, mereka samakan dengan plastik sampah yang warna hitam. Mereka samakan dengan sesuatu yang buruk. Mereka melihatnya demikian. Melihat syariat Islam, hijab, syariat Islam cadar sebagai sesuatu yang merusak pandangan. Kalau melihat ada orang tidak pakai cadar, ya, tidak pakai kerudung, tidak menutup rambutnya, mereka anggap itulah sesuatu yang indah, itulah kemajuan. Kalau membuka aurat itu kemajuan, maka tidak ada yang lebih maju melebihi hewan-hewan. Hewan-hewan itu menjadi lebih maju daripada manusia.
kalau kemajuan ditentukan oleh tidak tertutupnya aurat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan sifat ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka. Ini konteksnya konteks orang-orang munafikun. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi penyakit untuk mereka. Penyakit itulah yang menjadikan hati mereka buta. Yang menjadikan mata mereka melihat sebaliknya. Kalau baik dilihat buruk, kalau buruk dilihat baik. Itulah kacamata orang-orang munafikun. Ya, semuanya bermuara pada tidak adanya keimanan dalam hati mereka. Semuanya bermuara pada kekufuran. Orang yang kufur, mereka tidak akan suka syariat Islam. Kekufuran itulah yang menjadikan sifat-sifat yang buruk yang ada pada orang-orang munafik. Sifat yang keempat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dimiliki oleh orang-orang munafikun adalah melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Orang-orang munafik, mereka para perusak. Merekalah yang menjadikan syariat Allah semakin redup. Merekalah yang menjadikan kaum muslimin terpecah belah. Ya, banyak dari mereka menjadikan kaum muslimin terpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang sifat ini di surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, inna nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan. Itulah kata-kata mereka. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan dengan kemunafikan kalian itu, dengan usaha kalian merusak Islam, dengan usaha kalian menjauhkan manusia dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan usaha kalian menjelek-jelekkan syariat Islam, jangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti itu. Mereka katakan, qalu inna nahnu muslihun. Yang kami lakukan ini adalah usaha untuk memperbaiki keadaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa banyaknya orang-orang di zaman ini yang memiliki sifat ini. Dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi kata-katanya selalu memojokkan kaum muslimin. Ketika diingatkan bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang merugikan Islam dan merugikan kaum muslimin, apa jawab dia? Justru yang saya lakukan adalah usaha untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, untuk meninggikan agama Islam.
Makanya Allah katakan, ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun. Ingat-ingatlah bahwa merekalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Akan tetapi mereka tidak merasa seperti itu. Mereka tidak sadar. Iya, kenapa mereka tidak sadar? Karena hatinya sudah buta. Hatinya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sudah sakit. Dia merasa melakukan perbaikan. Padahal yang dia lakukan adalah tindakan pengrusakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang kelima yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik adalah tindakan mengejek Islam dan kaum muslimin. Orang-orang munafik itu suka mengejek, suka merendahkan, suka mengolok-ngolok agama Islam dan kaum muslimin. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Di dalam surat Al-Baqarah, ya saya kasih contoh satu saja. Di surat Al-Baqarah ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana kaum mukminin beriman. Berimanlah kalian dengan iman yang benar-benar, iman yang sesungguhnya, seperti imannya orang-orang yang lain, kaum mukminin. Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Mereka menyebut kaum mukminin dengan orang-orang yang kurang akal. Mereka sering merendahkan kaum muslimin, sering memojokkan kaum muslimin, sering menyerang kaum muslimin. Itu diantara sifat orang-orang munafik. Maka jangan sampai demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya tahu kaum muslimin bukanlah kaum yang maksum. Kaum muslimin banyak salahnya. Kaum muslimin banyak kekurangannya. Memang mereka manusia. Mereka manusia biasa. Mereka banyak salah sebagaimana keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti banyak salahnya. Kaum muslimin banyak kekurangannya. Tapi apakah kita dibolehkan untuk merendahkan kaum muslimin? Apakah kita dibolehkan untuk mengolok-ngolok kaum muslimin? Jawabannya sama sekali tidak boleh. Karena apapun keadaan kaum mukminin, mereka tetap lebih mulia daripada kaum yang lain. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan sampai kalian merasa hina, dan jangan sampai kalian merasa bersedih. Jangan sampai kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah umat yang paling tinggi kedudukannya. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Walaupun kaum mukminin bukan kaum yang maksum, walaupun kaum mukminin banyak kekurangannya, tetapi mereka tetap kaum yang paling mulia, kaum yang paling tinggi kedudukannya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi dan lebih banyak daripada kaum yang lain. Maka jangan sampai ya kita seperti orang-orang munafikin yang sering
mengolok-ngolok kaum muslimin. Sifat yang keenam, orang-orang munafik itu biasanya pintar berdebat, pintar beretorika untuk mengelabui kaum muslimin, untuk menyembunyikan kekufuran yang ada di hatinya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Allah katakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada orang yang perkataannya menjadikanmu takjub, perkataannya menjadikan engkau takjub. Ya, retorikanya bagus banget. Dan mereka bersumpah demi Allah, dengan lisan mereka, mereka mengabarkan apa yang ada di hati mereka dengan sumpah, padahal itu dusta. Misalnya mengatakan, demi Allah saya beriman kepada Allah, padahal tidak ada keimanan di dalam hatinya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, itu yang disebutkan Allah. Mereka sering bersumpah untuk mengelabui orang-orang. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah orang yang paling memusuhi kaum muslimin. Dia orang yang paling membenci kaum muslimin. Itulah di antara sifat orang-orang munafik. Retorika yang bagus itu sesuatu yang baik. Tapi kalau digunakan untuk menyembunyikan keburukan, digunakan untuk mengelabui manusia, maka ini menjadi sesuatu yang sangat buruk sekali. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafikun. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah katakan, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka mengatakan sesuatu, engkau akan mendengar ucapan mereka. Karena kata-katanya indah. Kata-katanya bagus banget. Retorikanya ngena banget. Tapi itu semuanya mereka gunakan untuk menyembunyikan kebusukan mereka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bismillah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang ketujuh, sifat orang-orang munafik diantaranya adalah mereka ketika diingatkan dari kesalahan, mereka malah menyombongkan diri. Mereka tidak mau menerima nasihat. Jangan sampai kita juga demikian jemaah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat ini dimiliki oleh orang-orang munafik dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 206. Allah katakan, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepada dia maksudnya orang munafik, karena konteks ayat ini menjelaskan tentang orang munafik. Ketika dikatakan kepada orang munafik, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhathul 'izzatu bil itsm, dia malah
sombong. Dia tidak mau mendengar. Dia malah menambah keburukannya. Dia semakin menjadi-jadi keburukannya. Untuk membuat orang yang menasihati dia jengkel. Itu sifat orang munafik. Tadi di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah tadi disebutkan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah engkau sebagaimana kaum mukminin beriman. Ini nasihat. Apa jawaban mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang yang kurang akal itu? Ini dikasih nasihat. Jawabannya seperti itu. Kemudian di ayat yang sebelumnya Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan, janganlah merusak. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Kami ini hanyalah orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan, tidak menerima nasihat. Mereka malah tinggi, sombong, ya, merasa lebih baik daripada orang yang menasihati mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau datang nasihat kepada kita, ya, maka coba kita lihat diri kita. Mungkin saja memang diri kita salah. Jangan langsung, ya, menolak nasihat orang lain atau suudzon kepada orang yang menasihati kita. Ya, jangan menampakkan kesombongan kepada orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang munafikin. Sifat yang ke-8. Orang-orang munafik itu, mereka sangat anti untuk kembali kepada hukum Allah. Sangat anti, ya. Sumbernya tadi karena hati mereka sudah kufur. Makanya mereka menjadi anti untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di surat An-Nisa ayat 61. Allah katakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, ta'alau, ayo kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada apa yang diturunkan Allah dan ayo kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu benar-benar menolak ini. Mereka benar-benar tidak mau. Ya. Karena kalau mereka kembali kepada Allah, kalau mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya mereka tidak dapat apa-apa. Mereka akan terhalangi dari apa yang mereka inginkan, berupa keburukan-keburukan, keinginan-keinginan buruk untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak akan mereka tidak akan berhasil untuk mewujudkannya ketika harus kembali kepada hukum Allah, ketika harus kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyaknya orang-orang yang mengaku Islam di zaman ini yang tidak mau kembali kepada hukum Allah, tidak mau kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya kembali kepada keinginan dia, logika dia,
maunya kembali kepada hukum-hukum dari orang-orang di luar Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terjatuh ke dalam tindakan yang sama atau kesalahan yang sama. Yang kesembilan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang munafik, dan ini sifat yang sangat membahayakan, mereka lebih mencintai orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam daripada orang-orang Islam. Mereka melindungi orang-orang di luar Islam, pasang badan. Sedangkan kepada kaum muslimin mereka tidak demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kesalahan yang sangat fatal. Dan saya katakan tadi, sumbernya adalah kekufuran yang ada di hati orang munafik. Ketika orang sudah kufur, walaupun dia tidak tampakkan itu, dia sembunyikan dengan sebaik-baiknya, akan tampak di sini. Apakah dia membela kaum muslimin, ataukah dia membela orang-orang yang menjadi musuh kaum muslimin? Orang-orang munafik itu, mereka lebih mencintai orang-orang di luar Islam, karena itulah yang sama dengan mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat 138, 139, Allah katakan, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik. Apa kabar gembiranya? Bahwa orang-orang munafik nantinya akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapakah mereka orang-orang munafik itu? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung mereka, sebagai teman dekat mereka, dan mereka meninggalkan kaum mukminin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, loyalitas orang-orang munafik itu kepada orang-orang di luar Islam berbeda dengan kaum mukminin. Loyalitas mereka kepada saudara-saudaranya sesama kaum mukminin. Kalau kita melihat ada orang yang mengaku muslim, tapi selalu memuji-muji orang-orang di luar Islam, dan selalu memojokkan kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa orang-orang yang seperti ini sudah sangat dekat dengan keadaan orang-orang munafikin. Dan harusnya orang-orang yang demikian sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tindakannya tersebut bukan berasal dari kekufuran yang ada dalam hatinya, itu pun masih sangat membahayakan. Karena kemunafikan yang kecil itu bisa mengantarkan seseorang kepada kemunafikan yang besar. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kekurangan di tengah-tengah kaum muslimin, nasihati dengan baik dan tutupi keburukan-keburukan kaum muslimin. Jangan malah kalau ada keburukan sedikit dari barisan kaum muslimin dibesar-besarkan. Kalau ada kelebihan di mereka, diam semuanya, ditutup-tutupi. Sebaliknya, kalau ada kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam, dibesar-besarkan. Kalau ada keburukan di mereka, ditutup-tutupi. Jangan sampai seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sifat kaum munafikin yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, di antara sifat kaum munafikin adalah mereka malas beribadah. Mereka malas beribadah. Kenapa malas beribadah? Karena hatinya tidak beriman.
Karena hatinya tidak beriman, makanya malas beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 142 mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka salat, kalau mereka mendirikan salat atau berangkat salat, mereka berangkat salat dalam keadaan malas-malasan. Qamu kusala. Kalau melakukan sholat, mereka malas-malasan. Yura'unan nas. Ditambah lagi mereka itu melakukannya karena riya. Ingin menampakkan kebaikan. Ingin menampakkan diri bahwa mereka sholat. Itu pun masih malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajri." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Kenapa? Karena ketika dia berangkat salat isya, tidak dilihat oleh orang. Sudah gelap. Begitu pula ketika salat subuh, tidak dilihat oleh orang. Yang melihat sedikit. Makanya malas. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, mereka benar-benar akan mendatangi dua salat tersebut walaupun harus merangkak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Tidaklah kami melihat orang yang tidak hadir di salat jamaah kecuali dia adalah orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Orang munafik itu malas melakukan ibadah. Salat berjamaah malas. Ya, salat berjamaah malas karena memang ya tidak ada pendorong dari hatinya. Maka jangan sampai jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Semangatlah dalam beribadah kepada Allah. Bukankah kita beriman? Bukankah kita beriman kepada hari akhir? Bukankah kita beriman bahwa nantinya kita akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut? Bukankah kita beriman bahwa surga tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan amalan itu? Kalau kita tidak beramal, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita untuk masuk surga. Kalau kita punya keimanan seperti itu dan iman kita benar-benar, maka harusnya kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Kita semangat untuk pergi ke masjid. Kita semangat untuk sholat berjamaah bersama saudara-saudara kita. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifat yang ke-11 adalah bakhil. Pelit. Pelit kepada kaum muslimin. Pelit kepada Islam. Ini sifat orang munafik. Kenapa? Ya karena mereka tidak beriman. Di dalam hati mereka tidak ada keimanan itu. Makanya mereka tidak dermawan ya kepada orang-orang Islam. Mereka tidak menginginkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Di dalam surat At-Taubah ayat 54,
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat ini. Allah katakan, wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka, orang-orang munafik itu, tidak berinfak, tidak bersedekah, kecuali dalam keadaan mereka benci. Mereka terpaksa bersedekah agar dilihat orang. Makanya, ya, kalau nggak dilihat orang, mereka tidak akan bersedekah. Kalau tidak dilihat orang, mereka tidak akan berinfak. Infaknya mereka hanya untuk mengelabui kaum muslimin saja. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat bakhil, sangat pelit kepada Islam dan kaum muslimin. Sifat yang ke-12 jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena sempitnya waktu kita cepatkan. Yang ke-11, orang-orang munafik itu memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Mereka menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Di sisi lain, mereka mengajak orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Allah katakan di dalam surat At-Taubah tentang sifat ini. Surat At-Taubah ayat 67. Allah katakan, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan itu menjadi pelindung satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang mungkar. Mereka ngajak orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Di sisi lain, mereka mencegah orang-orang untuk melakukan kebaikan. Jemaah, betapa banyak orang-orang yang mengaku Islam yang melakukan hal ini. Mendirikan masjid dihalang-halangi. Mengadakan kajian dibubarkan. Di sisi lain, acara-acara perzinaan dibiarkan. Ada orang pesta miras, mereka diam saja. Ada yang membangun rumah ibadah agama lain, mereka welcome. Ada yang melakukan perayaan dari agama lain, mereka jaga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk di antara sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita mencontoh mereka, memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf, yang baik-baik. Sifat yang berikutnya, yang ke-13, orang-orang munafik, di antara mereka banyak yang berusaha untuk membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berusaha bagaimana agar kaum muslimin ini pecah, bagaimana agar kaum muslimin tidak bersatu, agar mereka lemah bagaimana. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada usaha untuk membangun masjid tandingan untuk Masjid Quba. Itulah yang disebut sebagai Masjid Dirar, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tujuannya wa tafriqan bainal mu'minin, di antaranya untuk memecah belah barisan kaum mukminin. Dan di zaman kita ini, ya, banyak orang-orang yang demikian, ya, menyusup di tengah-tengah barisan kaum muslimin, kemudian membuat fitnah, membuat kegaduhan. Dan kaum muslimin jangan sampai, ya, termakan
oleh isu-isu yang dibawa oleh mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Jangan ya. Kalau akhirnya kaum muslimin menjadi tidak akur, menjadi saling menyerang, ya, maka berhentilah. Ya, berhentilah. Lebih baik islah, lebih baik berusaha untuk mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara semuanya. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka lakukanlah islah, usahakan perdamaian di antara dua saudara kalian yang bertikai. Di dalam surat At-Taubah ayat 48, Allah katakan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Kalau orang-orang munafik itu berangkat perang bersama kalian, maka mereka tidak akan memberikan tambahan kekuatan untuk kalian. Malah kekuatan kalian akan berkurang. Kalau kalian misalnya, kalau kaum muslimin misalnya jumlahnya 1000, ada 10 orang munafik di situ, ya, maka jumlah 1000 ini akan menjadi lebih lemah. Lebih baik 800 tapi tanpa orang-orang munafik daripada 1000 ada 10 orang munafik. Karena orang-orang munafik tersebut akan membuat kegaduhan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Mereka akan memecah belah barisan kalian. Mereka akan membuat kegaduhan di tengah-tengah kalian. Ini sifat orang munafik. Mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Ya karena tadi ya, memang di dalam hatinya tidak ada keimanan. Akhirnya dia menginginkan kaum muslimin yang punya keimanan tersebut menjadi lemah. Di antara caranya dengan memecah belah kaum muslimin. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang ke-14 ya. Sifat yang ke-14 dari orang-orang munafik adalah mereka sering bersumpah atas nama Allah tapi nyatanya itu dusta. Mereka sering bersumpah atas nama Allah tapi nyatanya itu dusta. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 56. Allah katakan, "Wa yahlifuna billahi innahum laminkum." Mereka benar-benar bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka dari barisan kalian. Wa ma hum minkum, padahal mereka sama sekali bukan dari kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut. Makanya mereka sering berbohong. Dengan sumpah pun mereka akan berbohong. Walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka adalah orang-orang yang penakut, ya, tidak gentle. Orang-orang pengecut. Jangan sampai kita seperti mereka. Kemudian yang ke-15 jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan, ada masih banyak lagi ya. Ada di antara sifat mereka adalah qillatus sabr. Mereka kurang sabar. Wa adamut tahammul. Mereka tidak mau bersabar dalam mengemban atau dalam memperjuangkan kebaikan kaum muslimin. Mereka tidak sabar dan tidak mau berusaha. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi tidak ada keimanan dalam hatinya. Tapi kalau misalnya
kaum muslimin setelah berjuang berhasil, mereka orang pertama kali yang menginginkan bagian kebaikan. Ini Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya. Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 13 sampai ayat 19. Ketika peristiwa perang Ahzab, ketika kaum muslimin diminta untuk berangkat perang, mereka gembos-gembosi. Mereka takut-takuti kaum muslimin dengan mengatakan kaum muslimin tidak akan mampu melawan kelompok-kelompok orang-orang kafir yang bersatu, yang jumlahnya sangat banyak. Ketika diminta untuk menggali parit, mereka juga tidak mau. Mereka malah minta izin untuk pulang ke rumah. Mereka berdalih, rumah kami harus kami lindungi. Rumah kami harus kami pertahankan. Karena di rumah kami ada aurat-aurat yang harus kita jaga. Alasan, beribu alasan disampaikan oleh mereka. Ketika kaum muslimin menang di perang Ahzab, setelah Allah mengirimkan angin yang sangat kencang, ya, Allah mengirimkan angin topan yang akhirnya mengusir orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang pertama kali minta bagian dari kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin dari perang tersebut. Itulah orang-orang munafik, ya. Di dalam surat An-Nisa Allah katakan alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu yatarabbas, ya, mereka itu menunggu-nunggu keadaan. Menunggu-nunggu keadaan. Kalau kaum muslimin yang menang, mereka katakan alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Maksudnya, kemenangan kalian juga atas jasa kami. Mereka katakan seperti itu. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasib qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kalau orang kafir yang menang, ya, mereka mengolok-olok kaum muslimin, ya, mereka menyalah-nyalahkan kaum muslimin. Intinya, ya, mereka itu hanya mengambil enaknya saja. Mereka kepengin enaknya saja, tidak mau berusaha, tidak mau berkorban, tapi ingin mendapatkan imbalan yang banyak. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Kita sebagai seorang mukmin, ketika berjuang untuk Islam, ketika berjuang untuk kaum muslimin, kita harusnya ingat terus bahwa perjuangan kita itu akan mendatangkan pahala dari Allah. Walaupun perjuangan kita tidak dihargai oleh orang lain, di sana ada Allah yang menghargai perjuangan kita. Ya, kaum mukminin itu selalu memikirkan kewajiban. Apakah kewajibannya sudah dia jalankan dengan baik? Adapun hak mereka, ya, mereka tidak terlalu memikirkannya, karena sebenarnya mereka telah diberikan balasan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya, sangat-sangat
bermanfaat untuk kita untuk mengetahui beberapa sifat munafik yang tentunya harus kita hindari. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang terkumpul, Ustaz. Naam, ini apa Nana tanya dulu, Ustaz, berapa alokasi waktunya, Ustaz, atau berapa pertanyaan? 1/4 jam ya? Ya, 15 menit ya, Ustaz ya. Iya. Ya, Ana bacakan pertanyaan pertama. Mohon penjelasannya tentang perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah berikut. Ana bacakan artinya saja, Ustaz. Berjanji dengan mengucapkan insya Allah sambil meniatkan dalam hati untuk tidak melakukannya. Ini adalah kemunafikan. Syukron, jazakallah khair. Perkataan Imam Al-Auza'i ya. Wallahu a'lam. Ya, yang terlihat di situ apabila seseorang sebenarnya tidak ingin mengiyakan, tidak ingin memenuhi janjinya, kemudian mengucapkan insya Allah, berarti dia berusaha untuk mengelabui, ya, berusaha untuk mengelabui sesuatu, mengelabui orang lain dari sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya. Dia menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, yang dia tampakkan adalah kebaikan. Dia katakan insya Allah, padahal dia ingin untuk tidak memenuhi janjinya. Seakan-akan dia menyembunyikan keinginan untuk tidak memenuhi janjinya dengan kata-kata insya Allah, ya. Dan ini juga akhirnya menjadikan orang-orang menjadi suudzon ketika ada orang yang benar-benar menggunakan kata-kata insya Allah untuk kebaikan, ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah engkau mengatakan untuk sesuatu bahwa aku besok benar-benar akan melakukan ini illa an yasha Allah, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, maksudnya kalau kita kalau kita menyampaikan kepada orang lain bahwa kita akan melakukan sesuatu, maka di antara sesuatu yang baik adalah ketika kita mengatakan insya Allah. Ketika kita katakan insya Allah, itu sesuatu yang baik. Yang pertama, memang kita tidak bisa memastikan bahwa kita benar-benar akan bisa melakukannya. Yang kedua, itu sebagai bentuk tabarruk, bentuk mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita menyebut nama Allah di situ. Dan ini juga ya sesuatu yang dianjurkan. Kalau misalnya orang-orang yang sebenarnya memang tidak ingin menunaikan janjinya, itu terbiasa menutupinya dengan insya Allah, lama-lama orang akan suudzon ketika ada orang lain mengucapkan insya Allah. Dan itu yang terjadi di masyarakat, ya. Ini diantara mudaratnya perbuatan yang tidak baik ini. Bahkan sekarang ya ada di masyarakat, mereka melihat orang yang jujur, yang biasanya jujur dengan insya Allahnya, dengan orang yang biasanya nggak jujur dengan insya Allahnya. Mereka sampai bisa membedakan, oh orang ini kalau bilang insya Allah memang dia akan tepati, tapi orang ini kalau bilang insya Allah itu berarti nggak dia tepat, berarti biasanya dia tidak tepati. Kalau masyarakat bisa membedakan seperti itu masih bagus, ya. Tapi banyak orang yang tidak bisa membedakan. Kalau kata-katanya insya Allah langsung ada suudzon, oh berarti
nggak sungguh-sungguh orang. Ya, mungkin yang dimaksud Imam Al-Auza'i, kalau itu memang benar dari perkataan beliau, adalah demikian ya. Dia ingin menutupi ketidakbaikannya dengan sesuatu yang baik, yaitu perkataan insyaallah. Wallahu a'lam. Syukron, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada yang ingin bertanya langsung Ustaz, sepertinya dari Amerika ini Ustaz. Ummu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana Ummu Zahra dari New Jersey, Amerika Serikat. Mohon nasihatnya Ustadz. Orang munafik ini kan terlahir atau adalah muslim ya Ustadz? Bertanya langsung Ustaz, sepertinya dari Amerika ini. Ummu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana Ummu Zahra dari New Jersey, Amerika Serikat. Mohon nasihatnya Ustadz. Orang munafik ini kan terlahir atau adalah muslim ya Ustadz? Iya. Afwan Ustadz, dengan sifat-sifat kemunafikannya itu dan kaitannya dengan hadis Nawawi yang keempat Ustadz, di mana telah tuliskan 4 perkara ketika ruh ditiupkan, dan juga jika amalan orang ada amalan orang yang ahli neraka tapi ketika di akhir hayatnya anak kurang masih belum hafal ini Ustaz anunya apa hadis Nawawi yang keempat ini ya, hadis Arba'in Nawawi keempat ini Ustaz. Nah, apakah sebaiknya jika kita temukan orang munafik ini di lingkungan keluarga atau teman kita Ustaz? Ya, pertanyaannya apa? Iya, jika kita temukan di keluarga atau teman kita Ustadz, apakah selain mendoakan mereka dan mereka telah nyata-nyata menolak syariat atau meremehkan, melecehkan kaum muslimin gitu, apakah kita tinggalkan mereka, tidak usah diingatkan lagi secara verbal gitu Ustadz? Baik. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Baik, iya. Wa jazakum khaira wa fikum barakallah. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang kita lihat ada banyak sifat kemunafikan ada pada dirinya. Kita sudah berusaha untuk menasehatinya dan ternyata memang dia menolak nasihat kita, dan itulah di antara sifat orang-orang munafik ya. Apakah kita menasihati lagi, ataukah kita tinggalkan dia? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Seorang munafik, mereka juga seseorang yang pantas untuk didakwahi ya. Mereka juga orang-orang yang pantas untuk didakwahi. Orang munafik ini ya, kita tidak bisa memastikan akhir hidupnya. Kita tidak tahu akhir hidup dia bagaimana nanti. Dan kemungkinan dia menerima nasihat juga ada. Ya, masih ada kemungkinan dia untuk menerima nasihat. Maka perlakukanlah orang-orang ini sebagai orang-orang yang sakit dan membutuhkan pengobatan. Sebagaimana kita memperlakukan orang-orang lain yang melakukan kemaksiatan. Nasihati dia. Nasihati terus. Kalau cara yang satu tidak berhasil, coba cari cara yang lain. Kalau misalnya kita tidak siap untuk menasihati, ya cari waktu lain. Cari waktu lain. Intinya ya, nasihat itu tidak harus kita lakukan secara besar-besaran, sekuat mungkin dalam satu waktu, tidak. Nasihat itu butuh waktu. Nasihat mungkin sedikit, nanti sedikit lagi bertahap. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam menunggu hasil dari dakwah kita.
Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendakwai orang-orang munafik? Beliau dakwahi. Beliau tahu loh orang-orang munafik yang di Madinah itu siapa saja. Allah kasih tahu. Tapi beliau perlakukan mereka seperti kaum muslimin yang lainnya, dari sisi bahwa mereka pantas untuk didakwahi. Ya, maka jangan sampai kita menganggap bahwa kalau sudah munafik itu berarti nanti sampai mati juga munafik. Karena kita tidak tahu takdir seseorang. Bisa jadi seseorang ya dia punya sifat-sifat munafik banyak, tapi itu munafik amali saja. Amalan dia saja yang banyak menyerupai orang-orang munafik karena dia kalah dengan hawa nafsunya misalnya. Tapi keimanan di dalam hatinya ada. Dia bukan orang yang menyembunyikan kekufuran. Dia hatinya beriman, tapi imannya lemah. Akhirnya banyak tercampuri oleh sesuatu yang tidak baik. Ya, seperti banyaknya sifat-sifat munafik yang ada dalam dirinya. Bisa jadi seperti itu. Dan orang yang seperti ini, ya kita ingatkan, kita dakwahi. Bahkan orang-orang yang misalnya dia benar-benar menyembunyikan kekufuran. Sebenarnya dia tidak beriman, tapi menampakkan keimanan, menampakkan keislaman. Orang yang seperti ini juga, ya, dia juga pantas untuk kita dakwahi karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah dia nantinya akan mati dalam keadaan munafik, ataukah nantinya dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita belum tahu ketika itu. Intinya ya tetap kita dakwahi sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Amerika, Ustaz. Umu Ryan dari Los Angeles. Ya, jazakallahu khairan. Semoga Pak Ustadz dan tim ditambah keberkahannya, amin. Pak Ustadz, munafik itu tadi disebutkan menyembunyikan kebencian Islam, tetapi di luarnya baik, gitu. Salah satunya itu cirinya. Lalu jika seseorang memang sangat menunjukkan, misalnya kayak menyatakan Quran itu nggak harus pakai bahasa Arab, Islam itu turun di Arab itu kurang pas, atau sangat loyal terhadap orang-orang kafir dan kayak orang-orang yang udah disebut sama MUI sesat dan lain sebagainya, menyatakan jenggot itu macam-macam, perkataannya sangat jelek terhadap Islam. Apakah mereka itu disebut juga munafik, dan bagaimana kita sebagai orang awam, apakah orang-orang seperti ini perlu bagaimana kewajiban kita Pak Ustadz terhadap orang-orang seperti ini, gitu. Jazakallahu khairan. Ya. Iya, menilai orang lain munafik, ya. Ini memang agak berat, ya. Ini agak berat, ya, karena kemunafikan itu berkaitan dengan hati manusia. Dan kita tidak tahu hatinya dia sebenarnya bagaimana, tidak tahu. Tapi kalau kita katakan orang ini memiliki banyak sifat kemunafikan, orang ini banyak melakukan tindakan-tindakan kemunafikan, itu bisa. Bisa, karena itulah yang kita lihat. Ya. Dan orang yang melakukan tindakan-tindakan kemunafikan belum tentu dia keluar dari keislaman. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada kemunafikan yang akbar, ada kemunafikan yang asghar. Kemunafikan yang akbar tadi, ya, menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan keislaman. Ini kemunafikan yang akbar. Inilah yang
benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Adapun munafik yang amali, ya kemunafikan yang berupa perbuatan, ya seperti berdusta, berkhianat, kemudian kalau dinasehati tidak mau, ya malah menyombongkan diri, kemudian sering menjelek-jelekkan kaum muslimin, ya. Apabila ini hanya berupa perbuatan, maka ini munafik amali, tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian, apakah apabila seseorang sudah banyak sekali sifat-sifat munafiknya masih pantas untuk kita dakwahi? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masih pantas untuk kita dakwahi. Seburuk apapun dia pantas untuk kita dakwahi. Hanya saja kadang-kadang kita tidak punya semangat untuk mendakwahinya. Kadang-kadang kita tidak punya harapan dari dia. Kita seakan-akan tidak punya harapan dia bisa baik. Kadang-kadang seperti itu. Yaitu itu kita membicarakan tentang keadaan, ya. Tapi kalau ditanya apakah dia masih berhak untuk didakwahi, jawabannya iya. Dia masih berhak untuk didakwahi. Semua orang munafik, bahkan kalau benar-benar menyembunyikan kekufurannya, dia berhak untuk didakwahi. Orang-orang kafir yang di luar Islam berhak untuk didakwahi. Orang-orang yang di dalam Islam yang banyak kemaksiatan berhak untuk didakwahi. Semua berhak untuk didakwahi, ya. Semua berhak untuk didakwahi, dan kita berharap dari dakwah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Adapun dakwah kita nanti diterima oleh Dia, dakwah kita nanti diberikan keberhasilan dengan keberhasilan yang besar, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan ada seorang nabi, pengikutnya sekelompok kecil manusia. Ada yang pengikutnya cuma 2 orang, ada yang pengikutnya cuma 1 orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi dia tetap berdakwah. Kita juga demikian, ya. Kita jauh lebih rendah daripada tingkatan nabi. Yang tingkatan nabi saja ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kenapa kita masih minder untuk berdakwah? Jangan minder, ya. Sampaikan kebenaran dengan cara-cara yang mudah diterima oleh orang-orang yang menjadi tujuan dakwah kita. Ya, demikian wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Berhubung waktunya sudah 15 menit lebih, mungkin Ana akan tutup kajian ini Ustadz, dan Ana mengucapkan sekali lagi jazakallah khair mewakili tim Bumiku Mengaji. Kemudian Ana ucapkan juga terima kasih kepada para peserta kajian yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir sesi tanya jawab ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari penjelasan Ustadz mengenai munafik dikenali untuk dihindari ini bisa kita amalkan, dan tentunya kita bisa terapkan. Ana sedikit bacakan resume untuk hari ini, bahwa definisi munafik adalah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang disembunyikan. Kemudian sifat munafik adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Kemudian sifat kemunafikan ada 2, yang kecil dan yang besar, di mana yang paling berbahaya adalah sifat kemunafikan besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Contohnya adalah kemunafikan yang menyembunyikan kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa surat yang menjelaskan tentang kemunafikan, di mana hal ini membuat khawatir orang-orang munafik tersebut. Kemudian orang munafik lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Oleh karena itu kita mesti waspada dengan mengetahui sifat munafik ini.
Dan yang terakhir, kita tidak boleh berputus asa dan tetap bersemangat untuk mendakwahi orang-orang munafik. Oh ya, terlewat satu lagi, ada pada kajian hari ini kita telah bahas 15 dari sekian banyak sifat munafik. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ana mohon maaf mewakili tim apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian berikutnya. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallah khair sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan kita bertemu di sesi-sesi kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.